Ya, la ilaha illallah kan begini kalau ditulis. La ilaha. Ya, ini nafyun atau an-nafyu, penafikan. Atau bisa juga ini disebut at-takhalli, at-takhliyah. Illallah ini isbat. Al-isbat. Bisa juga ini disebut at-tahliyah. Ini tauhid ya. La ilaha itu nafyun, penafikan atau at-takhliyah, pengosongan. Jadi kosongkan dulu. Semua yang dianggap Tuhan kosongkan dulu. Nafikkan dulu. Kemudian sesudah itu illallah, datanglah isbat, penetapan. Atau at-tahliyah, pengisian. Jadi semua yang dipertuhankan itu kosongkan dari hati dulu. Apapun bentuknya. Kemudian sesudah itu tetapkan hanya Allah satu-satunya. Tuhan yang berhak, yang hak untuk disembah. Kalau kita mengatakan Tuhan kita Allah, namun hati pikiran kita masih mempertuhankan yang lain, entah mempertuhankan secara nyata batu, pohon, jimat-jimat dan lain sebagainya. Sekalipun kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, maka tauhid kita belum tegak, belum lurus. Kenapa? Karena hatinya masih bercampur. Harus kosong dulu, nyatanya masih percaya dengan jimat. Meyakini jimat itu bisa mendatangkan manfaat atau madorot. Meski mengaku juga bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi dia percaya pada jimat itu sudah menduakan Allah. Berarti hatinya tidak kosong dari hal-hal yang batil, Tuhan-Tuhan yang batil. Kan berulang kali kita jelaskan dalam kalimat tauhid ini ada beberapa hal yang dinafikkan, harus dihilangkan dari hati kita, jangan sampai ada. Setidaknya dalam Al-Quran itu ada 4 hal. Yang pertama al-alihah, jamak dari ilah, semua yang dianggap Tuhan. Jadi an-nafyu ini, at-takhliyah ini berisi 4 hal. Ini yang harus dikosongkan, itu ada 4 hal. 1. Al-alihah. 2. Al-andad. 3. Al-arbab. 4.
at-tawhid. Ini harus dihilangkan, harus dikosongkan. Al-alihah, semua yang dianggap Tuhan. Maka perintah Allah, fa'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi memurnikan agama hanya kepada Allah. Terkait dengan alihah ini dulu, coba ini surat apa saya lupa. Nabi Ibrahim ketika mendapati kaumnya sedang fokus ma'alihatukum, apa itu bunyi ayatnya, antum akifuna, itu loh. Coba tolong dicari itu. Saya lupa bunyi ayatnya, suratnya juga lupa. Tapi itu Nabi Ibrahim ketika mendapati kaumnya fokus pada penyembahan berhala. Antum akifuna, itu loh. Sudah ketemu, Ustaz? Belum ketemu, coba dibantu, dicari itu. Saya lupa itu surat apa itu. Gak ketemu, Ustaz Marsono. Al-Anbiya 52, coba dilihat Al-Anbiya 52. Al-Anbiya surat ke-21 ayat 52. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Nah, ini at-tamasil itu termasuk bagian dari alihah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, at-tamasil, ini jamak dari timsal, patung. At-tamasil, patung-patung. Berhala-berhala itu termasuk dari bagian alihah. Alihah jamak dari ilah. Kullu ma'luhin fahuwa ilah inda mu'taqidihi. Setiap yang dipertuhankan maka dia menjadi Tuhan bagi yang meyakini dan mengimaninya. Maka semua yang dipertuhankan selain Allah itu harus hilang dari hati kita. Kosong hati kita dari itu. Baru sesudah itu penetapan bahwa yang hak untuk disembah itu hanya Allah yang esa, itu tauhid. Kemudian yang kedua yang harus dinafikan adalah andad. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 21 atau 22 itu. Apa 23? Akhir ayat 22 ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Andad, apa itu andad? Jamak dari an-niddu wa huwa asyabihu al-mathilu an-nadhiru, yang semisal, yang serupa. Berulang kali kita sampaikan
Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, fala taj'alu lillahi andad, al andadu huwa an-niddu wa huwa asyirku akhfa min dabibin namal ala sofati sauda fi dulumatil lail ka'ayyakul ar-rajul laulaya la'atana lusus al-barihah. Andad itu adalah satu bentuk kemusyrikan. Akhfa, lebih samar daripada merayapnya seekor semut di atas batu yang sangat hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ternyata andad lebih samar, lebih tidak terlihat lagi. Kalau sekarang semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita, kira-kira semutnya itu terlihat atau tidak? Tidak. Tetapi andad lebih tidak terlihat lagi, lebih samar lagi. Maka seringkali kita tidak sadar telah berlaku andad. Ka'ayakular rajul, seperti seseorang mengatakan, laulaya, jikalau bukan karena aku, la'atana lusus al-barihah, niscaya kampung kita semalam disatroni oleh maling. Jadi menyandarkan kepada dirinya kampungnya menjadi aman itu bukan karena Allah, tetapi karena dirinya. Ini andad. Jika bukan karena aku, niscaya pekerjaan ini tidak selesai. Jika bukan karena aku, niscaya apel elemen dakwah MTA tidak terlaksana. Itu andad sudah. Jika bukan karena aku, niscaya ya sudah terjadi kemarin, apel elemen dakwah MTA tidak akan terlaksana. Jika panitianya bukan aku, jika satgasnya bukan aku, jika sarnya bukan aku, jika pemudanya bukan aku, dan jika bukan aku, jika bukan aku, jika bukan aku, niscaya elemen dakwah, apel elemen dakwah tidak terlaksana dengan baik. Itu andad. Dan itu lebih samar. Seringkali kita rumongso sudah punya jasa sehingga berbuat andad tanpa sadar. Loh, elemen dakwah kok, apel elemen dakwah MTA kok bisa berjalan dengan baik? Oh, lah aku kok panitiane ya. Lah aku komandan apel kok. Lah aku supir jipe kok. Lah aku bengkel jipe kok, sehingga jeepnya tidak macet. Padahal pas gladi bersih macet jipe itu. Pas gladi bersih itu di starter cek gitu macet. Nah itu kalau bengkelnya, wah mergone aku bengkelnya dadi ora macet, andad sudah. Nah maka itu harus hilang. Segala sesuatu itu karena Allah sudah. Loh, kok lancar? Iya karena Allah. Lah kok jipe ora macet? Ya karena Allah sudah. Kok bisa berjalan dengan baik? Karena Allah, bukan karena MTA, tapi karena Allah sudah. Arbab juga harus hilang. At-Taubah ayat 31. Coba diingat kembali itu. At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min
min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dulu Uday bin Hatim ketika masuk Islam datang kepada Nabi, oleh Nabi dibacakan ayat ini. Uday bin Hatim mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum lam ya'buduhum." Sesungguhnya mereka itu tidak mempertuhankan orang-orang alim ataupun rahib-rahib ataupun pendeta-pendeta mereka. Tetapi Rasulullah menjawab, "Bala." Oh, mereka mempertuhankan orang-orang alimnya. Kemudian beliau bersabda, "Innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram." Mereka itu, orang alimnya itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sehingga banyak orang-orang alim mereka yang membolak-balikkan yang Allah katakan halal oleh orang alimnya dikatakan haram, yang Allah katakan haram oleh mereka dikatakan halal. Kemudian apa yang dilakukan oleh awamnya? Fattaba'uhum, mereka mengikuti orang-orang alimnya sekalipun orang-orang alimnya itu membolak-balikkan hukum Allah. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Tidak peduli, yang penting keluar dari lisan orang yang dianggap alim di tengah-tengah mereka. Sekalipun menyalahi ayat-ayat Allah, tetap mereka ikuti orang alimnya, bukan mengikuti Allah, tetapi mengikuti orang yang dianggap alim. Maka kata Nabi, "Fadzalika ibadatuhum iyyahum." Itulah bentuk penyembahan mereka kepada orang-orang alimnya. Padahal kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahau wahida." Padahal mereka itu hanya diperintah untuk beribadah, menyembah, mengabdi hanya kepada Allah yang esa, tauhid ini. Tetapi kenapa justru mengikuti orang-orang yang dianggap alim di tengah-tengah mereka, sekalipun orang-orang yang dianggap alim itu menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah sampaikan ini halal, tapi oleh mereka katakan haram. Tahu bahwa Allah ini menyampaikan halal, orang alimnya menyampaikan haram, tetapi orang awamnya mengikuti perkataan orang alimnya, tidak lagi mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah. Maka itu bentuk penyembahan kepada orang-orang alimnya. Lah itu jangan sampai ada di kita. Maka di MTA ini terus dididikkan sejak dulu, kalau masalah agama bukan menurutku, bukan menurut kamu, bukan menurut dia, tetapi menurut Allah dan Rasulullah. Terus diberikan pendidikannya pada kita. Tegas sekali dulu Al-Ustadz Almarhum. Kenapa? Karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Yang namanya agama itu harus menurut Allah dan Rasul, bukan menurut fulan.
Kalau apa yang keluar dari lisan orang yang dianggap alim di tengah-tengah kita, kemudian apa yang keluar dari lisannya itu tidak sesuai dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah yang sahih, kemudian kita ikuti perkataan orang itu, berarti kita telah menafikkan ayat Allah dan hadis Nabi. Kita menyembah pada orang itu tanpa kita sadari. Beribadah kita kepada orang itu bukan lagi kepada Allah. Kenapa? Karena wis cetha salah, tidak sesuai Quran, tidak sesuai hadis, kok diikuti. Padahal yang namanya ibadah harus kepada Allah. Kepada Allah itu berarti sesuai dengan tuntunan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya. Maka itu termasuk yang harus kita kosongkan dari hati kita. Kita nafikkan. Kemudian datangkan isbat, beribadah hanya kepada Allah. Itu tauhid sudah. Kemudian at-tawaghid jamak dari taghut. Al-Baqarah 256. Fama yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali Allah yang sangat kuat yang tidak akan pernah terputus. Nah, terkait dengan taghut itu, Ibnu Malik atau Umar Ibnul Khattab mengatakan at-taghut huwa syaiton. Taghut itu adalah setan. Biasa orang Arab itu menjelaskan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek itu mesti dengan perumpamaan setan. Tapi kalau yang baik itu biasanya orang Arab memberi perumpamaan dengan malaikat. Wujud setan seperti apa? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas setan akan mengajak manusia pada hal-hal kedurhakaan, pada hal-hal yang buruk, kemaksiatan. Maka Umar Ibnul Khattab mendefinisikan at-taghut huwa syaiton. Imam Malik mendefinisikan taghut, at-taghutu huwa kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu taghut. Ibnul Qayyim memberikan definisinya. Yang namanya taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Segala hal yang melampaui batas dilakukan oleh seorang hamba, baik dalam bentuk peribadahan min ma'budin au matbu'in atau dalam mengikuti seseorang, au muta'in atau dalam mentaati seseorang. Itu kalau melampaui batas itu dikatakan taghut oleh Ibnul Qayyim. Wes salah, tidak sesuai ayat, tidak sesuai hadis Rasul, kok terus diikuti, terus ditaati. Maka kita mengikuti seseorang melampaui batas. Karena apa yang keluar dari lisannya tidak sesuai ayat, tidak sesuai hadis, lah kok diikuti. Kata Ibnul Qayyim loh ya, bukan kata saya. Itu definisi dari Ibnul Qayyim. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Segala sesuatu yang melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba. Min ma'budin, dari peribadahan, au matbu'in, atau dalam hal mengikuti seseorang, melampaui batas dalam hal pengikutan, atau muta'in, yang ditaati sehingga melampaui batas.
menyimpang dari Quran dan Sunnah tetap taat, tetap ditaati. Nah, itu namanya tauhid. Dan itu tidak boleh ada pada kita, karena hidup kita ini harus bertauhid hanya kepada Allah. Tujuan hidup kita itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, mengabdi hanya kepadaku, yaitu kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah secara totalitas kalau hati kita masih dipenuhi 4 hal ini atau salah satu dari keempatnya. Tidak mungkin bisa. Dengan demikian keluarlah kita dari tujuan penciptaan kita sebagai manusia, sehingga tidak tahu arah, tidak ngerti bagaimana harus mensikapi amanah hidup dan kehidupan yang Allah berikan hanya sekali ini saja di dunia ini. Maka ini pentingnya tauhid. Tanpa tauhid dipastikan manusia tersesat jalan, karena tidak kenal Allah, tidak tahu aturan-aturan Allah, tidak tahu nilai-nilai dari Allah. Maka dia akan menempuh jalan yang sesat, sehingga ketika pulang yang ditempuh pun jalan yang sesat, tidak ngerti jalan pulang yang benar menuju Allah. Maka karena tidak ngerti jalan pulang yang benar menuju keridhaan Allah, yang dia tempuh adalah jalan sesat, maka sampailah dia di neraka. Na'udzubillah. Ya, ada lagi.